Indonesia memang sangat berharap Rafale segera datang ke tanah air. Tapi Indonesia harus sabar karena unit pertama Rafale nampaknya akan diterima paling cepat 2026 mendatang. Itu pun Rafale akan datang 6 unit dulu ke Indonesia. Karena pesanan Rafale membludak sangat banyak. Ada Qatar, Uni Emirat Arab, UEA, India, Mesir hingga Yunani dan Kroasia antre mendapat Rafale. Saat ini misalnya, Dassault Aviation tengah membuat pesanan Rafale untuk Mesir. Lucunya ada kekhawatiran bahwa membludaknya pesanan Rafale mengakibatkan kebutuhan jet tempur bagi angkatan bersenjata Prancis akan terganggu. Karena Dassault Aviation saat ini sedang konsentrasi memenuhi pesanan dari negara lain, Prancis yang menjadi user utama pun terancam tak mendapat asupan Rafale karena hal ini. Memang lakunya Rafale bagai pedang bermata dua. Satu sisi menguntungkan finansial, sisi lainnya mengancam program perkuatan pertahanan Prancis itu sendiri. Apalagi pesanan Rafale dari satu negara pemesan sangat banyak. Contoh saja UEA memesan 80 unit, Indonesia 42, Mesir 24 hingga Kroasia dan Yunani masing-masing 12-16 unit. Itu belum termasuk India yang juga memesan 36 unit. Negara pemesan sendiri mengakui Rafale ialah jet tempur canggih. Situs 1945.com bahkan berani menyebut Rafale satu-satunya jet tempur generasi 4.5 yang mampu menjungkalkan F-35 atau Su-57. Di era pesawat tempur siluman generasi kelima, Dassault Rafale Prancis yang lebih tua sering luput dari perhatian. Tetapi mereka yang mengabaikannya melakukannya dengan risiko karena jet tempur buatan Prancis adalah pesawat yang hebat dan musuh yang tangguh di tangan yang cakap, tulis 1945.com pada tanggal 1 Januari tahun 2022. 1945.com menjelaskan loadout Rafale juga sangat mumpuni. Walau nampaknya berbadan kecil, Rafale ternyata bisa membawa 20.000 pon amunisi. Pesawat ini memiliki daya serang cukup kuat. Rafale dapat membawa hampir 20.000 pon amunisi dalam 14 cantelan, 13 untuk versi kapal induk, dan kompatibel dengan sistem senjata Prancis dan internasional, termasuk rudal udara ke udara M9 Sidewinder, rudal yang dipandu radar M120 AMRAAM, rudal pencari panas, pelacak radar MICA, rudal udara ke udara luar jangkauan visual meteor, dan rudal anti kapal AM39 Exocet dan AGM84 Harpoon. Beber 1945.com. Adanya sistem pertahanan SPECTRA juga membuat Rafale semakin sulit dijatuhkan. Kemudian radar AESA-RBE-2 pada Rafale membuatnya lebih baik dalam pertempuran jarak dekat maupun jauh. Tergantung pada muatannya, Rafale bisa efektif melawan target udara, darat, dan laut. Melalui sensor canggihnya, seperti radar RBE-2 Active Electronically Scan Array, AESA, Rafale dapat melacak hingga 40 target pada saat yang sama dan menyerang 4 diantaranya secara bersamaan, jelas 1945.com. Apa yang dikatakan di atas bukan cakap kosong. Nyatanya TNI AU mengakui kehandalan Rafale. Pernah pada Agustus tahun 2018 lalu 2 unit Rafale AU Prancis didatangkan ke Indonesia untuk demo flight. TNI AU lantas mengikut sertakan 2 pilot tempurnya untuk menjajal menunggangi Rafale. Untuk membuktikan kemampuan-kemampuan tempur tersebut, Angkatan Udara Prancis memberikan kesempatan kepada pilot TNI AU untuk menerbangkannya. Pada hari Selasa siang, tanggal 21 Agustus tahun 2018, pada pukul 14 waktu setempat, tepatnya di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tentu saat terbang kurang lebih 2 jam, pilot TNI AU disuguhi kemampuan tempur Rafale. Semua sistem avionik Rafale dijajal di sana untuk memberikan gambaran jelas bagi kedua pilot TNI AU. Usai berputar-putar di atas langit Jakarta, keduanya mendarat. Sesampainya di darat, TNI AU menjelaskan seperti apa kemampuan Rafale yang baru saja dijajalnya. Dari sisi peran, pesawat ini mampu mengusung berbagai peran mulai dari reconnaissance, deliberate strike, anti-ship, air policing, air supremacy, deterrence, and ground force support.
Dari sisi rancang bangun, pesawat dirancang dengan twin engine, single fin, large elevens, delta wings, dan closed couplet canard serta memiliki load capability yang dilengkapi dengan 14 store stations, 5 heavy, weight points dan 9,5 ton external load, jelasnya. Tak ketinggalan sistem SPECTRA yang tersohor itu juga diulas oleh TNI AU. Dari sisi teknologi, pesawat memiliki berbagai sensor dan data fusion, kemampuan electronic warfare, AESA radar, advanced MMI concept, dan integrated testability covering all system, self-diagnosis available. Kemudian memiliki integrated sensor suite yang cukup kompleks di mana pesawat dapat berbagi informasi melalui data link dengan pesawat AEW dan ground station serta dilengkapi dengan AESA radar, integrated passive optronic identification, dan Spectra integrated electronic warfare suite, ujar TNI AU. Demo flight atau kasarannya promosi ini berhasil bagi Prancis. Indonesia menyatakan membeli 42 unit Rafale di mana kontrak diteken pada tanggal 10 Februari tahun 2022 lalu. Indonesia merogoh kocek sedalam 116 triliun rupiah untuk paket komplit Rafale CEO Dassault Aviation. Eric Trappier sangat mengapresiasi kontrak Rafale dari Indonesia. Merupakan kehormatan besar bagi Dassault Aviation untuk melihat Rafale bergabung dengan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara yang sangat bergengsi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang Indonesia atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada kami. Kontrak ini menandai dimulainya kemitraan jangka panjang yang akan membuat Dassault Aviation dengan cepat meningkatkan kehadirannya di negara tersebut. Ini juga menunjukkan ikatan yang kuat antara Indonesia dan Prancis dan memperkuat posisi negara kepulauan terbesar di dunia sebagai kekuatan utama di panggung internasional. Saya yakin Rafale akan memenuhi kebutuhan operasional TNI AU, berkontribusi aktif dalam pertahanan dan kedaulatan NKRI, ujar Eric Trappier. Keberhasilan Rafale di sini nyatanya dirasa sebaliknya oleh negara sahabat Indonesia, India. Oposisi India merasa ada yang janggal dengan pembelian Rafale negaranya yang berjumlah 36 unit. Oposisi India menilai adanya markup harga pada Rafale di mana satu unitnya bisa dibuat membeli 2 buah F-35. Alokasi New Delhi sebesar 7,9 miliar euro, masing-masing Rafale seharga 220 juta euro, bisa membeli 2 F-35, lapor media China, 3G.163.com pada Juni tahun 2021 lalu. Apalagi pesanan Rafale India juga baru datang 18 dari total keseluruhan 36 unit, sedangkan Dassault Aviation tak menambah kapasitas produksinya. India menandatangani kontrak 36 pesawat Rafale Prancis 5 tahun lalu. Sejauh ini, baru 18 pejuang yang diterima. Jika keadaan berlanjut pada tingkat ini, seluruh pesanan hanya akan diterima pada akhir dekade. Lagi pula, Prancis tidak akan membangun lebih banyak pabrik untuk mempercepat produksi, ujarnya. Karena itulah India mencap pembelian Rafale ialah penipuan terbesar dalam sejarah negaranya. Berdasarkan hasil tender, Prancis menjual 36 Rafale ke India. Sebuah kontrak yang politisi oposisi India adalah penipuan pembelian senjata terbesar dalam sejarah, terang 3G.163.com. Indonesia yang memesan 42 unit Rafale lebih beruntung dari India karena harga per unit penempur Prancis dibanderol lebih murah.